sebagian melupakan. Ya. Dan bahwasanya para salaf itu selalu menyerahkan urusan kepada ahli ilmu. Bagian banyak yang ribut sekarang ini di media sosial, berdakwah tanpa bimbingan ahli ilmu. Akhirnya melahirkan konten-konten yang menimbulkan hinaan kepada dakwah ini. Hanya dengan semangat. Dan ini saya temukan. Ada bahkan anak sekelas sekolah sanawiyah mengenal dakwah sunnah, dakwah tauhid, kemudian bikin grup dakwah, menyebarkan konten-konten dakwah. Akhirnya justru merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Kenapa? Dakwah itu adalah tugas para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Dia harus dengan ilmu dan tidak bisa lepas dari bimbingan ahli ilmu. Bukan modal semangat. Ilmu belum ada, tapi sudah menyebar, akhirnya menimbulkan fitnah kepada dakwah itu sendiri. Dan dakwah itu juga punya adab-adab. Ya. Karena itu selalulah berada di bawah bimbingan ahlul ilmi. Ya. Walaupun kadang itu kita tidak sukai. Dan perhatikan hadis Nabi SAW yang dinyatakan hasan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami' dari Ubadah bin Samit. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami. Artinya dia tidak berada di jalan kami. Minimal dalam perkara ini. Orang yang tidak menghormati orang yang tua dari kami dan tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengenal hak orang-orang yang berilmu di antara kami. Perhatikan di sini ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Yang umum memuliakan, menghormati yang tua itu sudah fitrah manusia. Dan itu bagian dari sunnah ini. Diakui dalam syariat. Sekedar dia lebih tua dari kita, maka dia sudah berhak dimuliakan. Umurnya, di sini dilihat adalah umur. Dan sekedar dia lebih kecil dari kita, dia sudah berhak disayangi. Bukan dibundas, ya. Bukan disakiti. Namun ketika berkaitan dengan ilmu, maka tidak peduli umurnya. Makanya Imam An-Nawawi mengingatkan dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, penjelasan tentang adab-adab penghafal Al-Quran atau penuntut ilmu secara umum. Bahwa dia wajib memuliakan gurunya wa in kana asghara minhu sinnan. Ya, wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun gurunya itu lebih kecil usianya darinya, lebih muda. Kenapa? Ya. Ketika dia bukan orang yang berilmu, ketika dia lebih kecil dari kita dan dia orang biasa, dia berhak disayangi. Ketika dia lebih berilmu dan dia adalah guru kita, walaupun dia lebih kecil, naik derajatnya karena kemuliaan ilmu. Memuliakan ilmu itu harus dengan memuliakan ahli ilmu. Dan memuliakan ahli ilmu berarti memuliakan ilmu berarti memuliakan Al-Quran dan Sunnah. Memuliakan Al-Quran dan Sunnah berarti memuliakan Allah dan Rasul. Begitu juga sebaliknya. Kalau melecehkan ahli ilmu, maka berarti melecehkan ilmu. Melecehkan Al-Quran dan Sunnah. Efeknya akan ke sana. Maka sekali lagi kita ingatkan bahwa para ulama memiliki hak khusus sampai mereka lebih kecil pun usianya dari kita, maka naik derajatnya. Dari sekedar disayangi menjadi dimuliakan. Dikenali haknya karena mereka membawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal yang tidak baik adalah membeda-bedakan para ulama, membedakan para ustaz. Ini adab yang buruk terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika seorang membedakan antara ustaznya, berarti dia menolak Al-Quran dan Sunnah ketika disampaikan oleh ustaz yang tidak dia sukai.
Dan dia menerima Al-Quran dan Sunnah bukan karena Al-Quran dan Sunnah itu wajib bagi dia, tapi karena dia suka ustadznya. Paham maksudnya? Ketika dia mendengar dari ustadz yang dia sukai, dia terima. Berarti dia menerimanya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menerimanya karena ustadznya. Buktinya ketika ustadz yang lain yang menyampaikan, yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak terima. Sementara itu yang disampaikan ustadznya adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Bagi yang membeda-bedakan, bagi para penuntut ilmu. Membahayakan diri mereka sendiri. Itu bisa merusak hati, merusak amal mereka. Memuliakan ahli ilmu itu dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sampai Nabi SAW mengatakan, laisa minna. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengenal, ya, walam ya'rif li'alimina haqqahu. Maka jangan sampai, ya, antum tertipu oleh fanatisme buta. Kalau ustadz yang antum sukai menyampaikan, antum terima. Kalau yang tidak antum sukai, tidak terima. Itu fanatik. Ya, itu fanatik. Dan itu berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya. Hendaklah kita, kalau benar-benar mengikuti Nabi SAW, ini sabda Nabi kita. Ya. Makanya Umar bin Khattab, coba bayangkan, Umar bin Khattab. Orang kedua terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq. Orang kedua yang dinyatakan dijamin masuk surga setelah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang dikatakan oleh Nabi, kalaulah ada Nabi setelah aku, dia adalah Umar. Tapi tidak ada lagi Nabi setelah. Orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, seandainya Umar menempuh satu jalan di lembah, lalu ada setan di lembah tersebut, di jalan tersebut, setan itu akan menyingkir. Tapi lihat bagaimana Umar menghargai ilmu, memuliakan ilmu. Abdullah bin Abbas, bahkan lebih kecil dari anak-anaknya. Abdullah bin Abbas itu anak-anak. Ya. Ketika Nabi SAW meninggal, kalau tidak salah umur Abdullah itu antara 10 sampai 13 tahun saja. Kemudian 2 tahun masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar. Tapi bagaimana Umar mendatangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ke dalam majlis para pembesar sahabat. Sebagian ada yang bertanya, kenapa engkau membawa anak kecil ini ke majlis kita? Tapi Umar menghargai ilmu. Karena Umar tahu bagaimana doa Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas. Lalu Umar tanyakan tentang tafsir surat An-Nasr kepada para sahabat. Mereka berkata begini dan begitu. Lalu Umar katakan, wahai nak, terangkan kepada mereka. Maka dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas bahwa surat An-Nasr ini pertanda telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu. Ya. Maka ingatkan diri kita untuk mengikuti para salaf dalam masalah memuliakan ilmu. Dalam masalah memuliakan ilmu. Ya. Makanya hak seorang alim, seorang guru itu sangat tinggi. Bahkan sebagian salaf kita menganggapnya lebih tinggi daripada hak orang tua. Karena dia memberikan jalan keselamatan kita. Orang tua kita memberikan makan, baju, dan tempat tinggal, itu fana. Tapi ilmu jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Baik. Kita lanjutkan. Kita sampai pada halaman 68. Masih berkaitan dengan bid'ah meruntuhkan agama dan menghilangkan sunnah. Melenyapkan sunnah. Yaitu sekarang kita sampai pada beberapa masail, fihi masail, yaitu beberapa pokok perkara atau beberapa faidah. Al-ula,
annal bid'a la hadda laha wa kulluha tasuddu an tariqil haqqi hatta yasira khafiyan. Bahwasanya bid'ah itu tidak ada batasnya. Kalau dibiarkan orang membuat-buat bid'ah, membuat tata cara ibadah, membuat akidah, maka enggak ada batasnya. Akan banyak sekali, dan inilah yang membuat umat bingung mana yang benar. Kenapa umat bingung mana Islam yang benar? Karena banyaknya bid'ah. Sederhana logikanya. Ketika suatu barang yang ada di pasar itu hanya yang asli, tidak ada KW-nya, orang enggak ada yang bingung. Ini asli. Iya kan? Tapi ketika banyak orang memalsukan barang tersebut, bikin KW-nya, KW1, KW2, KW3, KW4, KW5, bahkan sampai KW belasan, maka orang mulai banyak tidak tahu mana yang asli. Ketika yang asli ini cuma satu dulu, belum ada contoh palsunya, dia bahkan nggak perlu menulis ini asli. Ketika sudah banyak yang palsu, maka perlu, makin rumit urusan. Ada hologramnya, ada segelnya, ada ini ciri-ciri kemasannya, plastiknya bagaimana, semuanya harus dijelaskan, makin rumit urusan. Dan kita pun membelinya makin susah, mana yang asli? Ya. Nah, begitu pula bid'ah ini. Yang KW-KW inilah yang merusak, akhirnya kita tidak tahu mana yang asli. Dan jumlahnya nggak bisa dibatasi. Yang asli itu satu, yang palsunya banyak. Dan semuanya, kata beliau, wa kulluha, dan semua bid'ah ini tasuddu an tariqil haq, menghalangi dari jalan yang lurus, jalan yang benar, menghambat orang ke jalan yang benar, sehingga orang nggak tahu jalan yang benar. Ya. Hatta yasira khafiyan, sampai-sampai yang hak itu menjadi tersembunyi, orang nggak tahu lagi, samar. Makanya akhirnya kebenaran itu yang dianggap aneh. Orang nggak tahu lagi bahwa yang asli ini asli. Ya. Inilah akibat dari bid'ah dalam agama. Bukan bid'ah dunia, oh mikrofon, nah, ini nggak ada urusannya nih. HP, tablet, gelas, tutup gelas, tisu, bunga palsu ini, ya. Meja, kursi, ya. Lampu, kamera, itu dunia. Ada hubungannya. Tidak ada orang bingung mana yang ibadah, mana yang kamera, itu tidak ada. Ya. Yang dimaksud di sini bid'ah dalam agama. As-tsaniyah, yang kedua, al-bid'atu tuqabilu sunnata, fa kullama zaharat bid'atun mata ma yuqabiluha minus sunnah. Bid'ah itu ya berhadap-hadapan dengan sunnah. Kalau ada satu bid'ah, dia akan melenyapkan sunnah yang beriringan dengannya. Dalam hal apa bid'ah itu terjadi? Maka sunnah dalam hal itu akan mati. Ya, maka setiap kali muncul suatu bid'ah, maka matilah sunnah yang sejajar dengannya, yang sebenarnya sunnah dalam hal itu. Lalu orang membuat bid'ah dalam suatu perkara, maka sunnah yang berkaitan dengan perkara tersebut akan mati. Akan mati. Itulah yang terjadi. Ya. Dalam segala urusan, sunnah dalam akidah. Ketika orang membuat suatu perkara, suatu bid'ah dalam akidah berkaitan dengan suatu perkara, dalam asma' sifat, maka akan mati pula sunnah dalam hal itu. Sehingga umat kehilangan pegangan. Yang bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Maka sungguh besar pahala orang yang menghidupkan sunnah. Satu sunnah saja dia hidupkan, itu sudah luar biasa. Dan butuh kesabaran. Sampai besarnya pahalanya, orang yang sabar memegang sunnah, ketika manusia menyelisihi sunnah, itu seperti orang yang menggenggam bara. Menggenggam bara. Bersatu sesama ahlus sunnah, itu sunnah apa tidak?
Menjaga persatuan sesama Ahlussunnah itu sunnah apa tidak? Sunnah. Menjaga persatuan itu seperti gambaran. Kadang mengorbankan perasaan, mengorbankan ego, mengorbankan kepentingan kita. Pahalanya, ya, itu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tabrani, ajru khamsina syahidan. Pahala 50 orang mati syahid. Sahabat bertanya, minna au minhum ya Rasulullah? Bal minkum, kata Nabi SAW. Pahala 50 orang mati syahid dari kami sahabat engkau atau dari mereka nanti? Kata Nabi SAW, tidak, dari kalian. Itu berpegang saja kepada sunnahnya itu luar biasa pahalanya. Bagaimana menghidupkannya? Ketika sunnah sudah mati di tengah manusia, maka antum jangan pernah menganggap remeh peran antum. Antum hadir majelis, mengajak orang, itu peran yang besar pahalanya di sisi Allah SWT. Walaupun tidak diketahui oleh manusia. Bahkan dalam dakwah ini, sekedar tukang hidupkan lampu masjid, tukang hidupin mic, tukang sapu masjid sebelum majelis, itu besar pahalanya di sisi Allah SWT. Dengan itu orang nyaman bermajelis, majelis itu menghidupkan sunnah, maka semua yang berperan di dalamnya sekecil apapun, dia itu mendapatkan kedudukan atau pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para penuntut ilmu, para ahlu sunnah dahulu, kalau mereka menuntut ilmu, mereka itu bahkan berlomba-lomba bukan untuk menjilat, tapi untuk meraih pahala di sisi Allah SWT. Mereka menghormati guru mereka, bahkan membawakan sendalnya, meletakkan sendalnya keluar masjid, ya, membawakan kitabnya ini. Luar biasa. Para guru tidak minta dihormati seperti itu, tapi mereka para murid ini mengetahui hak ulama. Ya. Agar apa? Mereka memiliki peran sekecil apapun dalam menghidupkan sunnah ini. Ya. Kemudian, ya, ini akibat dari sunnah. Kalau dari bid'ah, ya, kalau bid'ah muncul, maka sunnah dalam perkara tersebut akan mati. Dan contohnya sudah antum lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang begitu marah kalau bid'ah ini ditinggalkan, tapi enggak marah kalau sunnah ditinggal. Ya. Orang enggak sholat, enggak ada yang ribut. Tapi kalau maniguari tidak dilakukan, ribut. Baik. Ats-tsalitsatu, faedah yang ketiga, al-bid'atu tuwallidul bid'ah. Bid'ah itu melahirkan bid'ah. Kalau muncul satu bid'ah, maka akan terus muncul bid'ah-bid'ah yang lain. Tiada henti. Ya. Bahkan bid'ah itu saling berlawanan untuk menandingi bid'ah yang lain. Bid'ah irja, munculnya murji'ah, itu akibat dari apa? Bid'ah takfir, mengkafirkan orang Islam karena dosa besar. Lalu muncul pula bid'ah sebaliknya, bid'ah irja, yang mengatakan orang dosa besar sebesar apapun, imannya sama dengan orang soleh sesoleh apapun, tidak kurang sama sekali. Kalau yang pertama menghilangkan iman sehabis-habisnya gara-gara dosa besar, yang satu lagi menetapkan iman sekokoh-kokohnya walaupun banyak dosa besar. Itu kebalikannya. Ya. Begitu juga bid'ah-bid'ah yang lainnya. Makanya umat ini makin bingung karena bid'ah merajalela, lahirlah bid'ah-bid'ah yang baru. Sehingga kita melihat banyak muncul ajaran, fulan bikin ajarannya ini, si fulan bikin ajarannya ini. Tambah bingung. Ya. Baik, kemudian ar-rabi'ah yang keempat, al-bid'u tatmisuddin hatta tasira dinan yudanu bihi. Bid'ah itu melenyapkan agama, menghapus agama yang hak. Kalau dibiarkan, maka sampai-sampai bid'ah ini menjadi dialah agama yang benar dianggap. Dianggap dia agama yang benar. Maka kita lihat
5 kali azan dikumandangkan, kan ramenya luar biasa. Nah, tapi begitu selesai azan orang, kembali mereka menghilang. Banyak sekali. Jadi yang dianggap agama adalah bid'ah jadi. Sehingga agama yang benar itu terhapus oleh bid'ah ini. Sehingga umat tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang batil dianggap hak, yang hak dianggap batil. Wal'iyadzubillah. Maka di sini pentingnya kita mempelajari agama ini dengan pemahaman as-salafus salih. Ya, dan para ulama telah bersusah payah mengorbankan hidup mereka seluruhnya untuk apa? Untuk menjaga kemurnian agama ini. Mereka meriwayatkan apa pemaham para salaf tersebut. Tinggal kita belajar. Baik, bab selanjutnya. Babun al-bid'u tad'u ila as-sayf. Bab bid'ah menggiring kepada pedang. Apa maksudnya? Permusuhan, peperangan. Ya. Dan ini yang terjadi ketika munculnya bid'ah khawarij. Ya. Perang akhirnya. Pedang. Diangkatnya pedang. Ya. Sehingga dia akan selalu munculkan permusuhan di tengah umat. Jadi adalah suatu kesalahan besar kalau menuduh dakwah sunnah ini menimbulkan permusuhan. Sebelum dakwah sunnah ini muncul di tengah kita, kita ini enggak bersatu. Kita ini sudah berpecah belah. Semua bingung mana Islam yang benar. Masing-masing daerah punya panutannya sendiri, punya tata caranya sendiri, punya akidahnya sendiri. Masing-masing guru dalam satu daerah saja entah berapa banyaknya ajaran. Bahkan masing-masing kepala punya paham sendiri-sendiri, enggak punya pedoman mana yang hak. Lalu dakwah ini datang untuk kembali menyatukan barisan kita, kembali kepada jalan yang hak. Lalu dituduh ini yang memecah belah. Kalau umat sebelum datang sunnah ini bersatu, lalu datang sunnah berpecah belah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Justru sunnah ini mengajak untuk kita kembali bersatu di satu jalan. Ya. Bid'ah itu menggiring menuju permusuhan, pedang, perang. Syekh Faisal kemudian membawakan ucapan Abu Qilabah radhiyallahu anhu. An Abi Qilabah qala, ya, Abu Qilabah berkata, "Ma btada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayfa." Tidaklah seseorang laki-laki membuat bid'ah. Ini bukan berarti hanya laki-laki yang membuat bid'ah, tapi ini ungkapan mewakili yang lain. Tapi umumnya banyaknya yang membuat itu laki-laki. Tidaklah ya seorang laki-laki membuat suatu bid'ah kecuali dia pasti menganggap halal pedang. Maksudnya apa? Halal membunuh sesama muslim, halal memerangi sesama muslim. Dan itu yang terjadi. Kajian sunnah diusir, ya, dilempari, diusir dengan kasar, bahkan Masya Allah. Ada seorang ustadz dibakar rumahnya, ya, kemudian bahkan musola beliau juga dibakar kalau nggak salah. Kemudian beliau mengungsi, hijrah ke sebuah kota yang lain di provinsi yang sama, cukup jauh. Beliau sabar, beliau tetap menyampaikan dakwah, diserang lagi, diserang terus. Berbagai macam fitnah. Tapi Allah berkehendak bahwa cahaya sunnah ini tidak akan padam oleh kegelapan. Makin banyak musuh menyerang, ibarat kegelapan makin tebal. Semakin tebal kegelapan, semakin terang cahaya itu. Kemudian di tempat rumah beliau dibakar dahulu, sekarang hidup sunnah. Ya. Allah bukakan hati masyarakat itu melalui dakwah murid beliau. Yang dahulu mereka membakar rumah ustadznya. Luar biasa. Makanya butuh kesabaran. Ya. Karena ahli bid'ah itu akan cenderung menghalalkan darah. Ya. Menghalalkan untuk memerangi
orang yang menghidupkan sunnah. Mereka sesama mereka juga berperang, tapi mereka akan bersatu ketika memerangi orang yang berpegang kepada sunnah. Perpecahan ini tak berhenti. Ya, lihatlah bagaimana fitnah Khawarij. Mereka justru membunuh orang-orang Islam sampai sekarang seperti itu. Ya. Yang mereka perangi bukanlah orang-orang kafir, orang musyrik. Yang mereka perangi orang Islam yang tidak sama dengan mereka. Ya. Qala Salam ibnu Abi Muti'. Salam ibnu Abi Muti' atau Salam ibnu Abi Muti' berkata, Kana Ayyub yusammi ahlal ahwa'i kullahum khawarij. Imam Ayyub As-Sikhtiyani, ya. Kata Salam ibnu Abi Muti', Ayyub menyebut orang-orang mengikuti hawa nafsu semuanya dengan sebutan khawarij. Karena pada hakikatnya mereka keluar dari ketaatan. Ya, khawarij itu artinya berasal dari kata kharaja. Kharaja itu artinya keluar. Ya, itu. Keluar dari ketaatan. Keluar dari sunnah. Makanya setiap orang mengikuti hawa nafsu disebut oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah sebagai orang yang keluar atau khawarij, keluar dari ketaatan. Wa yaqul, dan beliau berkata, innal khawarij ikhtalafu fil ismi wajtama'u 'ala as-sayf. Sesungguhnya khawarij itu berbeda-beda dalam soal nama. Namanya beda-beda. Ahlul ahwa, ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah juga disebut ahlul ahwa atau ahlul hawa, mengikut hawa nafsu. Karena bid'ah itu muncul dari hawa nafsu. Dia tidak suka dengan sunnah, dia lebih memilih yang dia sukai. Kalau begini, wah kurang kayaknya tuh, nggak enak. Maunya yang enak aja ibadah itu. Bikinlah ibadah nari-nari, goyang-goyang, zikir sambil guling-guling. Ya. Oh kurang asik, putar musik. Lalu zikir. Kalau zikir sendiri la ilaha illallah kurang seru, bikin goyang-goyang. Yang lengkap, wah ini zikir orang awam, kurangi lagi. Ya. Illallah. Nanti lama-lama, waduh kurang asik. Hu. Sibah. Mengikut hawa nafsu. Sesungguhnya khawarij berbeda dalam nama, namanya macam-macam. Ahlul bid'ah, namanya macam-macam. Wajtama'u 'ala as-sayf. Mereka semua sepakat di atas pedang. Memerangi sunnah, memerangi ahlus sunnah. Kalau kita baca nasib ahlus sunnah ketika para ahli bid'ah berkuasa itu luar biasa nasib. Ketika Mesir dikuasai oleh Syiah yang mengaku keturunan Fatimah. Padahal mereka adalah Syiah yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Fatimah. Mereka bahkan mengkuliti ulama ahlus sunnah. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menaklukkan Baitul Maqdis, maka beliau membersihkan Mesir dari pengaruh Syiah terlebih dahulu. Karena Syiah ini adalah musuh dalam selimut, pengkhianat sepanjang sejarah, sampai kapanpun. Maka tidak mungkin bisa mengalahkan musuh kalau ada pengkhianat di belakang. Ya. Baik. Ya. Mereka bersatu di atas pedang memusuhi siapa? Ahlus sunnah. Orang yang berpegang kepada sunnah. Bisa jadi mereka berselisih dalam bid'ah mereka. Mereka pun sebenarnya tidak satu. Saling membenci. Tapi ketika menghadapi orang-orang yang berpegang kepada sunnah, mereka akan bersatu. Ya. Mereka berani memerangi. Lihatlah nasib ahlus sunnah di Iran. Dahulu Syiah tidak berkuasa di Iran itu. Tapi dengan kelicikan mereka akhirnya bisa mempengaruhi ahlus sunnah. Makanya kita harus paham bahwa Syiah itu pendusta. Jangan pernah percaya orang Syiah.
Ya. Jangan pernah percaya. 9/10 agama mereka itu dusta. Yang 9-nya tidak bisa dipercaya, yang satunya pun tidak bisa dipercaya. Nah, itu. Karena kita tidak tahu kapan mereka jujur. Maka hati-hati terhadap bid'ah. Karena itu akan menimbulkan peperangan di antara umat. Permusuhan. Selama bid'ah merajalela, permusuhan ini tak akan hilang dari tengah kita. Karena hak dan batil itu tidak akan berhenti berperang. Maka bagaimana supaya ahlu sunnah itu kuat? Jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Kita sudah sedikit. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika engkau mendengar ada ahlu sunnah di timur, ada ahlu sunnah di barat, kirim salam kepada mereka. Ma aqalla ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu betapa sedikitnya ahlu sunnah. Agar kita ini bersatu sesama ahlu sunnah, yang jauh pun kirim salam. Yang di timur kirim salam, di barat kirim salam. Agar apa? Agar hati ahlu sunnah ini saling terpaut, menyatu hendaknya. Karena ahlu sunnah itu sangat sedikit. Bagaimana dengan yang dekat-dekat dengan kita? Dan kita berjumpa setiap hari. Apakah hanya gara-gara masalah dunia bermusuhan? Ahlu sunnah ketika bermusuhan segera berislah. Lihat bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari menghina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, manusia, walaupun beliau sahabat, beliau tetap manusia. Beliau menyebut Bilal sebagai anak wanita hitam dengan tujuan menghina. Memang ibunya Bilal hitam. Tapi ketika menyebutnya dengan tujuan menghina, maka ini sebuah perilaku jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar ini, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau seorang yang masih memiliki perkara jahiliyah. Maka Abu Dzar menyesal. Menyesal. Ya, sampai ingin mencium kaki Bilal. Begitu ketundukan jiwa para sahabat ketika ditegur salah itu langsung menerima. Bahkan ingin mencium kaki Bilal. Padahal Bilal di zaman jahiliyah adalah seorang budak, tapi Islam mengangkat derajatnya. Baik, fihi masailu. Dalam bab ini ada berapa faedah? Ada 2. Al-ula, yang pertama, al-bid'atu ta'ulu bi sahibiha ila al-khuruji wa raf'is sayfi 'ala al-umm. Bid'ah itu menggiring pelakunya untuk keluar, ya, menyerang dan mengangkat pedang terhadap umat Islam. Makanya kalau kita, ya, ingin bersatu, tinggalkan bid'ah. Tidak selesai perpecahan ini dan kita tidak akan bersatu. Dah biarlah masing-masing sesuai keyakinannya. Agama ini bukan menurut keyakinan kita saja. Agama ini sudah Allah sempurnakan dan sudah Allah turunkan secara lengkap dan telah disampaikan secara sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan soal mana yang ketujuh saja. Mana yang sukalah. Dalam masing-masing apa yang dia suka udahlah. Bukan itu. Itu yang membuat kita tidak bersatu. Kalau masing-masing berjalan menurut apa yang dia yakini, coba lihat satu rumah, satu keluarga, saudara kandung, masing-masing berbuat sesuka hatinya. Apa yang terjadi? Keluarga berantakan. Bagaimana dengan umat yang sebesar ini? Kalau masing-masing berjalan sesuai seleranya, hancur. Ya. Jadi kita butuh satu ideologi yang menyatukan kita, yaitu sunnah. Jadi bid'ah itu menggiring pada perpecahan, peperangan di antara umat. Ats-tsaniyah, yang kedua, at-tarikh syahidun bidzalik. Sejarah
menjadi saksi tentang itu. Bagaimana peperangan di antara umat ini muncul adalah akibat bid'ah. Bunuh-membunuh, oh luar biasa. Kalau kita baca, sejarah yang sampai kepada kita atau yang kita ketahui itu masih sedikit. Bagaimana nasib ahlu sunnah ketika minoritas itu luar biasa. Siksaan, ya, kekejaman, kekejian yang tidak terbayangkan itu terjadi. Lihat saja, ISIS saja. ISIS saja apa yang dilakukan ISIS? Membakar orang hidup-hidup. Menggorok leher orang-orang Islam yang tidak sepakat dengan paham dengan mereka. Dan mereka dokumentasikan. Luar biasa. Itu terjadi. Akibat apa? Akibat bid'ah dalam agama. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada pertanyaan di WA. Oh, Masya Allah. Sebentar ya. Sebentar kita jawab dulu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu zikir komando setelah salat itu bid'ah. Apakah dalam mengajarkan ke anak-anak zikir dengan komando setelah salat termasuk di dalamnya? Baik. Betul, zikir berkomando itu adalah bid'ah. Ya, adapun meninggikan suara itu memang pernah dilakukan di zaman Nabi, tapi tidak dikomando. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari, dan ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um, ya, bahwa jika imam, ya, dibutuhkan untuk mengajarkan makmum tentang zikir, maka boleh beliau mengeraskan, lalu makmum mendengar dan mengikuti sendiri-sendiri sampai mereka bisa berzikir, maka imam berhenti. Nah, ini mungkin berkaitan dengan apa yang dilakukan di SD kita pasca corona ini, ya. Jadi begini, setelah corona, anak-anak SD ini kan sebenarnya akalnya belum sempurna. Mereka itu tergantung pembiasaan. Setelah corona sekian lama libur, mereka ini ada yang bahkan sampai lupa bacaan salat. Lupa zikir pagi dan petang. Karena daring itu tidak bisa menggantikan 10% saja dari tatap muka. Lalu mereka diingatkan untuk kembali mengingat zikir-zikir ini. Namun kalau tidak dibiasakan kembali, mereka tidak ingat. Maka untuk sesaat saja, tidak seterusnya. Hanya dalam rangka mengajar. Maka diingatkan mereka kembali, ya, dengan disuruh mengeraskan dulu bacaannya. Sampai mereka kemudian dirasa sudah cukup untuk kembali ingat hafalan mereka, nanti ini ditinggalkan kembali. Hanya dalam rangka mengajar. Ya, mengajar mereka. Itu dibolehkan seperlunya. Makanya nanti guru-guru di SD, kalau anak-anak itu sudah kembali ingat, maka tidak perlu dikeraskan lagi. Dan ini sudah disampaikan kepada saya dan juga kepada ustaz-ustaz yang lain. Ya, karena situasinya berbeda sebelum corona. Sebelum corona kita tidak ini kan. Mereka itu hafal. Karena kita bertemu tiap hari, ya, gurunya di kelas juga mengulang setiap hari. Sekarang waktu pertemuan kita semakin singkat karena kita tidak bisa tatap muka sampai sore, sehingga banyak jam yang berkurang. Sementara pelajaran, setiap pelajaran harus mendapatkan porsi, sehingga waktunya sangat singkat sekali. Nah, maka dimanfaatkan mungkin tidak lama sampai ke anak-anak ini kembali mengingat hafalannya. Ini bahkan ada yang lupa cara wuduknya. Ya, karena mereka juga belum sempurna akalnya, sehingga tergantung pembiasaan. Nah, masalahnya orang tua juga tidak membantu guru. Nah, kalau ingin ini dihentikan segera, maka orang tua juga harus selalu mengingatkan anaknya. Kita juga paham, sebagian orang tua ada yang sibuk bekerja dan juga stres dengan work from home. Ya. Nah, ngomong depan HP sendiri, itu aneh. Saya aja ngisi Zoom 1, 2 atau 3 kali baru. Sampai sekarang masih aneh rasanya ngomong di HP itu sendiri.
Ya. Makanya lebih banyak saya tolak, bisa ngisi Zoom, Ustaz. Ana ini nggak familiar ngisi Zoom. Ya itulah. Jadi ini dalam rangka mengajarkan anak itu boleh saja. Tapi dicukupkan sampai kadarnya tercukupi. Artinya kalau sudah anak-anak itu kembali ingat, ada yang kelas 6 bahkan lupa bacaan sholatnya gitu. Karena di rumah sholatnya coto ayam, orang tuanya tidak peduli. Itu, ya gimana? Ini kita nggak bisa mencari siapa yang salah sekarang. Gimana solusinya sekarang? Waktu pertemuan kita singkat sekarang. Ya, gitu. Jadi kalau untuk mengajarkan itu dibolehkan. Ya, nah, makanya itu terbatas di sekolah saja, sekedar untuk mengingatkan mereka. Nanti kalau sudah cukup maka akan dihentikan kembali. Ya, baik. Dan juga sudah dijelaskan bahwa asalnya itu adalah zikir sendiri-sendiri sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan juga sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau. Pakai akun mana nih? Oh, media. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya apa hukumnya berjuang membela kebenaran agar dikagumi orang sebagai pejuang pahlawan? Syirik. Ria. Menginginkan selain Allah dengan amal salehnya. Dan inilah salah satu dari orang yang dilemparkan pertama kali ke neraka. Wal'iyadzubillah. Bismillah, ingin bertanya Ustaz terkait sejarah terbakarnya perpustakaan Islam terbesar di Baghdad. Apakah benar Injil sebab liciknya Syiah yang bekerja dengan tentara Hulagu Khan dari Mongol sehingga Mongol membakar perpustakaan tersebut serta membantai Ahlussunnah? Benar, benar sekali. Ya, tahun 565 Hijriah. Bekerja dengan Syiah. Nasiruddin At-Tusi, Ibnu Al-Qami. Ini dua orang Syiah yang berpengaruh, yang bisa mempengaruhi khalifah saat itu. Ya. Sampai pasukan itu yang jumlahnya di atas 100.000 berkurang sampai menjadi 10.000. Kondisi pasukan tentara Islam sebelum penyerangan Mongol itu bahkan ada mereka yang sampai menjadi pengemis di pasar-pasar. Karena apa? Tunjangan dari negara dipotong oleh menteri ini. Menteri Syiah ini. Makanya belajar dari sejarah. Jangan mempercayai selain Ahlus Sunnah. Apalagi orang kafir. Allah sudah jelaskan, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Lalu ada orang yang bermesraan dengan orang-orang kafir. La haula wala quwwata illa billah. Allah sudah jelaskan, Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha. Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah juga tidak akan bersatu. Syiah ini ada kufur. Mereka saja tidak mengimani Al-Quran. Mereka menuduh para sahabat dan istri-istri Nabi penghuni sebagai orang kafir. Ya. Ini berbahaya. Makanya, insyaallah kalau antum baca sejarah pembantaian Baghdad itu bukan hanya perpustakaan. Yang selamat itu orang Syiah, orang Ahlul Kitab. Itu saja. Ahlus Sunnah semua dibantai. Korban diperkirakan dalam beberapa hari pembantaian itu antara 800.000 orang sampai 1 juta orang. Antum bayangkan, membunuh dengan pedang. Itu gimana ganasnya pasukan Mongol ini. Kenapa? Sudah sistematis disiapkan oleh orang Syiah ini mencopot senjata dari kaum muslimin. Melemahkan pasukan Khalifah Abbasiyah saat itu. Bahkan Khalifah ditipu oleh mereka. Nasiruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Qami ini diajak menemui Hulagu bersama 700 orang dari kalangan para ilmuwan, para ulama, ya, para pembesar, menteri-menteri. Sampai di sana mereka dibunuh satu persatu tanpa perlawanan. Ya. Benar. Dan bahkan darah itu sampai melebihi mata kaki menggenangi Baghdad.
Antum bayangkan itu, 1 juta orang. Kira-kira antum lihat kalau ada orang satu dibantai di tengah jalan tuh, mengalir darahnya, bisa makan habis itu. Ini bayangkan kekejaman yang luar biasa dialami oleh Ahlussunnah, oleh kaum muslimin dari orang Syiah. Ya. Lalu orang-orang yang tertipu sekarang mengajak, udahlah kita bersatu sama Syiah. Nah, ini kebodohan ya yang amat sangat. Baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya. Apakah anak perempuan boleh memandikan dan menghafani bapaknya karena tidak lagi anaknya dari Allah? Tidak boleh. Kaum muslimin laki-laki yang lain. Yang boleh silang itu hanya suami istri. Bapak enggak boleh memandikan anak perempuan. Anak perempuan tidak boleh memandikan bapak. Anak laki-laki tidak boleh memandikan ibu. Ya, ibu tidak boleh memandikan anak laki-laki. Yang boleh silang itu hanya suami istri. Ya. Suami boleh memandikan jenazah istri, istri boleh memandikan jenazah suami. Selebihnya tidak boleh. Ya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah itu. Nabi SAW mengatakan itu, kalau engkau meninggal lebih dulu, aku akan memandikan engkau. Begitu juga sebaliknya. Yang halal aurat secara total itu hanya suami istri. Selebihnya, oh anak laki-laki mandikan ibu, tidak boleh. Ya. Siapa mandikan? Kaum wanita. Oh anak perempuan mandikan ayah, tidak boleh. Yang mandikan siapa? Ya? Laki-laki. Tidak ada anak laki-lakinya. Kaum muslimin laki-laki kan ada. Yang lain. Baik. Ustaz, bagaimana menyikapi saudara dekat sepupu yang memandang sinis dakwah salaf? Dia adalah aktivis dakwah yang ikut berpartai. Setiap bertemu selalu menyindir-nyindir dakwah salaf. Apakah Anda cukup diam saja, Ustaz? Iya, dan berikan senyum manis Anda padanya. Nah, ya. Ya. Kalau tidak bisa tersenyum, fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yakun. Ya. Jadilah seakan-akan engkau tak mendengar dan dia tak berbicara. Idza btulita bi shakhsin la khalaqa lahu fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yakun. Jika engkau diuji oleh orang yang tak berakhlak, ya, jadilah seakan-akan engkau tak mendengar dan seakan-akan dia tidak ngomong. Tetap berbuat baik sebisanya, ya. Justru di situ kita diuji, menunjukkan sunnah itu bagaimana. Lihat Nabi SAW, beliau sedang sujud, diletakkan isi perut binatang di atas pundak beliau. Kira-kira gimana bayangan itu? Apa kemudian beliau mencak-mencak? Kemudian berdoa, ya Allah, hantamkan gunung batu kepada si fulan ini. Yang menyuruh tahu nggak antum? Abu Jahal. Namun Nabi SAW kalau tidak salah secara khusus, selain di depan umum, ya, secara khusus mendatangi Abu Jahal itu sebanyak 13 kali. Bahkan ketika badai pasir sekalipun beliau mendatangi rumah Abu Jahal untuk mendawai Abu Jahal. Tidak membalas keburukan. Ya. Kita diuji. Itu salah satu ujian sunnah. Antum disindir terus, iya. Dan kadang dakwah ini luar biasa. Allah memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Pembenci itu kadang kemudian menjadi pecinta yang paling hebat. Nah, Ustaz Ali pernah cerita pada saya, kalau nggak salah, di Perawang itu ada preman yang sangat, tiap kali kajian itu, dia yang mengaduk-aduk motor yang parkir itu, ini mengganggu saja. Ya. Kemudian ya tetap tidak dilayani kejahatannya. Kemudian Allah beri dia hidayah. Dia yang kemudian menjaga. Saya nggak dua. Ya, kita butuh Umar. Ya, butuh Umar yang banyak. Dulu dia mengganggu, kemudian dia sekarang yang menjaga. Nah, begitu. Apa? Kesabaran. Senjatanya itu adalah kesabaran.
Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan seseorang disebut mengambil ilmu dari seorang guru? Ya, satu kali majelis maka dia sudah menjadi murid dari seseorang. Atau satu ilmu saja, maka dia sudah menjadi murid. Makanya sebagian salaf kita mengatakan, saya akan menjadi budak bagi siapa yang mengajarkan saya satu huruf. Selamanya. Bukan hanya sekali itu saja. Karena menghargai ilmu tadi. Ya. Maka bedakan antara mengambil ilmu dengan mengambil nasihat. Ya. Ambil ilmu antum bermajlis ini berarti mengambil ilmu. Kalau nasihat antum wajib terima dari siapa saja. Ya. Kalau itu benar. Kalau antum buang sampah di jalan, tidak di tempatnya, ditegur oleh preman, dia enggak sholat, bertato. Pak, jangan buang sampah di sini. Benar enggak itu? Benar. Antum terima itu nasihat, tapi jangan nanya, antum punya majelis ilmu enggak? Anak mau jadi murid. Nah, enggak begitu. Itu menuntut ilmu namanya. Nah, menuntut ilmu harus pilih-pilih. Terima nasihat, bisa dari siapa saja selama itu benar. Nah. Orang azan, dilihat antum pakai jubah, masih asik main HP. Belum juga ke masjid, ada preman. Ya, Pak, udah azan. Jangan, ente aja enggak sholat. Ya, enggak begitu. Pergi sholat. Ya. Apakah boleh mengambil ilmu fikih tafsir dari orang yang akidahnya tidak sesuai akidah para salaf? Tidak boleh. Dan inilah awal dari kesesatan. Dan ini syubhat. Tidak boleh. Ya. Karena setiap orang yang punya akidah menyimpang, dia akan menyampaikan akidahnya dalam materinya. Dan itu jalan yang selamat. Ya. Mana lagi tadi ini? Jangan ditambah lagi ya. Kang WA sudah habis? Sudah ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah musik itu haram? Iya. Kalau iya, lantas hukum musik dengan nada dering HP centong. Centong itu apa tuh? Ya, kalau itu merupakan nada musik untuk memanggil orang atau lagu kebangsaan itu sama. Pokoknya mau nada HP, mau nada mobil, ya, mau nada apa saja. Maka ambil nada-nada yang sifatnya alami. Suara burung, ya itu bukan musik. Ya, siulan burung atau bunyi pintu di atau bikin nada dering sendiri, misalnya ayo Pak angkat, ada HP, ada panggilan, itu bikin rekam jadikan nada dering. Bisa kok. HP sudah canggih gini. Ya, masih melamun aja gitu. Boleh, ya. Jadi makanya saya sudah pernah menangis di Masjidil Haram. Beliau sedang salat kemudian berdering HP orang dengan nada musik. Kemudian setelah salat beliau mengatakan, saya di rumah saya seumur hidup tak pernah mendengar musik. Lalu hari ini saya mendengar musik di rumah Allah. Nangis beliau. Saking kita tidak menghargai dan menghormati rumah Allah SWT. Maka enggak usah bunyikan. Ya. Anak bahkan mungkin tidak pernah nada dering itu bunyi. Nada dering anak punya bikin sendiri. Angkelah, ada orang nelpon, ya. Tapi enggak pernah anak hidupkan, gitu loh. Cukup getar saja. Atau mungkin ya pernah pakai nada dering kayak bunyi senjata, tapi ini kadang-kadang bikin fitnah gitu. Suara AK-47. Nanti antum sedang di bank bunyi apa? Orang semua. Enggak. Iya, nah ini terjadi. Terjadi anak sendiri yang pernah terkejut. Kalau bahasa Minang tagalenje gitu. Ya, bayangkan saking takutnya salah nekan tombol. Jadi anak pasang dulu di HP itu suara AK-47. Waktu itu anak menemani sepupu ke bank di Bekasi, Cibitung. Anak nunggu di luar, untung di luar itu, dekat ATM. Duduk nunggu dia dalam. Lupa matikan nada dering. Berbunyi HP ini. Waduh. Jangan malah ditangkap nanti. Akhirnya menimbul cemas sendiri gitu loh. Untung nggak ada yang dengar. Ya. Makanya pilih nada HP itu kan bukan hal yang wajib. Getar cukup. Kalau sholat itu matikan.
Anda tuh HP itu lebih sering mati. Kalau di mobil, di kajian, apa tuh. Kalau enggak lupa itu selalu mati. Tidur tuh dimatikan. Ya, itu loh. Alarm aja bisa kita ganti kok nadanya. Jagolai, jam empe, jagolai. Bisa, ada nih. Kalau mau dengar nanti boleh habis kajian. Itulah. Baik. Demikian, mohon maaf. Barakallahu li lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.